Perkenalkan, nama saya Dini Jeremia Siahaan. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang materi, yaitu algoritma pengurutan atau sorting dan implementasi dalam bahasa pemrograman Python. Sorting pengurutan adalah proses mengatur elemen-elemen dalam suatu koleksi data secara berurutan berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai numerik atau urutan abjad. Konsep algoritma pengurutan merupakan dasar dalam ilmu komputer dan pemrograman, karena pengurutan sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi untuk mengatur data agar lebih mudah dicari, diakses, dan dianalisis. Keperluan algoritma pengurutan. Yang pertama, pencarian efisien. Data yang terurut memungkinkan pencari efisien. Misalnya, dengan menggunakan algoritma pencarian biner, pencarian dapat dilakukan dengan cepat karena data terurut. 2. Pemrosesan data. Dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan data berulang kali, data yang terurut dapat menghemat waktu pemrosesan. 3. Presentasi data. Data yang terurut lebih mudah dipresentasikan kepada pengguna dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dibaca. 4. Analisa statistik. Data yang terurut memudahkan analisis statistik seperti menghitung median, kuartil, dan nilai ekstrim. 5. Penghapusan duplikat. Pengurutan memudahkan identifikasi dan penghapusan elemen duplikat dalam data. 6. Penggabung data. Dalam proses penggabungan 2 atau lebih set data yang terurut dapat diintegrasikan dengan lebih efisien. Yang ketujuh, optimisasi algoritma lain. Beberapa algoritma lain seperti algoritma untuk mencari elemen terbanyak atau menghitung inversi dapat dioptimalkan dengan menggunakan data yang terurut. Jenis-jenis pengurutan. Di sini ada pengurutan bubble sort yang merupakan salah satu algoritma pengurutan yang sederhana, tetapi biasanya tidak efisien untuk digunakan pada data dengan jumlah yang besar. Untuk contoh gambar sudah saya siapkan, lalu ada kelebihannya. Kelebihannya itu ada 5 poin. Poin pertama mudah dipahami, poin kedua mudah dibaca, poin ketiga hanya membutuhkan beberapa garis kode, poin keempat data diurutkan di tempat sehingga hanya ada sedikit overhead memori. Dan yang terakhir, yang kelima, cocok untuk pengurutan data dengan elemen kecil yang telah terurut. Kekurangannya, di sini ada 3 poin. Poin pertama, tidak efisien untuk mengurutkan data berskala besar. Yang kedua, langkah pengurutan terlalu panjang. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil elemen yang terurut. Yang kedua, insertion sort, yaitu adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menyisipkan elemen-elemen data dalam urutan yang benar satu persatu. Untuk contoh gambar telah saya berikan, lalu kelebihannya ada 3 poin. Poin yang pertama adalah insertion sort adalah algoritma pengurutan yang stabil, artinya menjaga urutan relatif elemen yang sama pada susunan yang diurutkan. Poin kedua, insertion sort cenderung berkinerja lebih baik daripada bubble sort dan selection sort untuk kumpulan data kecil. Nah, poin yang ketiga, insertion sort memiliki kompleksitas waktu kasus terbaik sebesar O(n) ketika array input sudah diurutkan. Namun, kekurangannya di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, insertion sort kurang efisien pada daftar yang besar dibanding dengan algoritma yang lebih canggih seperti quicksort, heapsort, atau merge sort. Insertion sort tidak cocok untuk pemrosesan paralel. Dan poin yang terakhirnya itu, insertion sort lebih baik tidak digunakan untuk menangani struktur data dengan lebih dari 2000 elemen. Lalu yang ketiga ada selection sort. Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil dari koleksi data dan menukarkannya dengan elemen pertama. Untuk contoh gambar, bisa teman-teman lihat sudah ditampilkan, telah dikasih. Untuk kelebihannya itu ada 6 poin. Poin yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan.
Poin kedua, cocok untuk pemula. Poin ketiga, tidak bergantung pada urutan data awal data. Poin keempat, melakukan sedikit pertukaran elemen. Poin kelima, berfungsi dengan baik pada daftar kecil. Poin keenam, algoritma penyortiran di tempat, artinya hanya memerlukan sejumlah memori tambahan yang konstan. Dan di sisi kekurangannya ada satu poin, yaitu efisiensinya yang buruk ya, saat menangani daftar item yang besar. Lalu kita ke contoh codingannya. Oke, di sini ada jenis codingan bubble sort. Teman-teman bisa lihat di mana di sini kita menggunakan parameter atau yang merupakan list yang akan diurutkan, yaitu def bubble sort. Variabel n ini untuk menyimpan panjang arraynya, untuk menjumlahkan jumlah iterasi yang kita butuhkan. For in range-nya itu adalah loop pertama yang akan berjalan sebanyak n yang array panjang tadi. Lalu loop yang keduanya ada for j in range, yaitu loop kedua dalam perbandingan elemen. Lalu ada if r kurung siku j lebih besar dari r kurung siku j ditambah 1. Nah, itu artinya untuk menentukan jika elemen saat ini si r kurung siku ini, array ini lebih besar dari elemen berikutnya. Keduanya bisa ditukarkan untuk memastikan elemen yang lebih kecil berada di depan. Lalu ada return r ini untuk menentukan hasil yang telah dikembalikan oleh fungsinya. Dan contoh pada saat program dijalankan, teman-teman bisa lihat di sini di outputnya hasil bubble sort dari terkecil sampai yang terbesar dari 11 sampai ke 90. Oke, di sini kita di dalam suatu program yang menggunakan pengurutan insertion sort ya. Di sini kita menggunakan definisi fungsinya sebagai insert sort. Lalu di sini ada loop utamanya itu di for i range. Lalu di bagian simpan elemennya ada di key. Lalu inisiasi indeks pembandingnya ada j sama dengan i minus 1. Dan untuk while j ini itu untuk pindahkan elemen yang lebih besar. Lalu return r ini adalah proses pengurutan bahwasannya sudah selesai dan array sudah diurutkan dan dikembalikan. Datanya kan karena belum ada makanya saya cantumkan, dan datanya ini saya buatnya acak sama seperti yang bubble sort. Mungkin nanti juga selection juga sama, dan printnya itu adalah hasil untuk memunculkan atau output dari hasil si program tersebut. Dan untuk yang ini adalah selection sort, yang dimana kita menggunakan definisi fungsinya itu si selection sort and input array-nya untuk diurutkan, dan output array-nya yang sudah diurutkan secara ascending. Di sini kita menggunakan for in range len r, di mana itu adalah loop 2 baris. Ini digunakan untuk iterasi setiap elemen sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada cari elemen terkecil. Di bagian min underscore idx sama dengan 1. Dan situ itu awalannya indeks terkecil dianggap sebagai elemen si i-nya itu elemen saat ini. Kalau untuk for j in range i plus 1, yaitu mencari elemen terkecil dari sisa si array setelah posisi i. Jadi si yang indeks tadi pertama baru for j range-nya. Lalu tukar elemennya di bagian len si 13. Nah, itu elemen di indeksnya itu akan ditukar dengan elemen terkecil yang ditemukan di bagian si min underscore idx itu. Lalu kita menggunakan return r juga seperti yang tadi untuk menyelesaikan hasilnya, karena sudah dihitung semua, sudah diurutkan semua. Lalu data sama dan print juga sama untuk menampilkan
hasil output dari suatu program itu. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat outputnya seperti ini. Hasil selection sort dari terkecil sampai terbesar. Baik, sekian video dari saya, penjelasan singkatnya. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa itu pengurutan dalam bahasa pemrograman yang diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.